Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita, bertemu kita dengan tahun baru 1433 Hijriah. 1443. 1443 Hijriah. Kini lah masuk kita 1 Muharram ampe balik ampe 3. Lah selesai tahun ampe balik ampe 22. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita lakukan di tahun ampe balik ampe 2 diterima di Allah, dan kesalahan, kekhilafan, dosa yang sengaja tak sengaja diampuni di Allah. Mudah-mudahan di tahun baru ko Allah semakin memberikan hidayah, taufik, kekuatan kepada kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di surga dan Allah pertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pakan terakhir berarti di tahun ampe balik ampe 2 kita lah selesai membahas surah Yasin. Insyaallah di tahun baru ko pas 10 tanggal 1 Muharram kita akan mulai membahas surah Yusuf. Yang akan kita bahas InsyaAllah adalah surah Yusuf. Kalau disebut nama Yusuf, pasti tidak ada di antara orang yang tidak tahu. Yusuf itu adalah orang yang paling gagah. Kalau kita ketika kuliah di Mesir, hebatnya di Mesir itu seperti itu. Angkot-angkot tuh biasanya mereka tuh memutar murotal dia tuh. Di angkot tu yang diputar ya, murotal. Jadi biasa sih kalau di Mesir kita naik angkot bukan musik, bukan disco yang kita dengar, tapi naik angkot kita yang kita dengar tu murotal. Naik angkot orang assalamualaikum je naik angkot. Turunnya dari angkot assalamualaikum je. Jadi biasa sih. Dia tak malu-malu naik angkot assalamualaikum, waalaikumsalam je orang sama. Di antara ayat Al-Quran atau surah yang paling suku diputar di orang Mesir di atas angkotnya tu surah Yusuf. Kok gitu? Karena cerita Nabi Yusuf kok terjadi di Mesir. Maka suatu kebanggaan pula mereka yang diputar tu surah Yusuf. Aku Yusuf kok di Mesir kok katanya. Jadi gitu. Jadi insyaallah surah Yusuf kok yang akan kita bahas mulai dari kini. Banyak pula orang tua kalau lahir anaknya laki-laki ingin anaknya gagah, dia namanya Yusuf. Seperti itu. Dia ingin dapat berkah aja. Di kita mulai surah Yusuf termasuk salah satu di antara surah Makkiyah, turun ketika Nabi masih berada di Mekah. Dan ada juga di antara sabuknya Nabi mungkin ketika dakwahnya kok didustai, sering dicaci maki di orang-orang Quraisy, beliau membaca surah kok. Karena surah kok sakitik banyaknya bisa menghilangkan kesedihan, bisa menghilangkan ibuati. Begitu. Karena cerita Nabi Yusuf kok bermula dengan kesedihan dan berakhir dengan kebahagiaan. Cerita Nabi Yusuf mulai beliau di saudaranya iri, kemudian dicampakkan, tapi akhirnya beliau menjadi seorang penguasa. Jadi gitu. Kalau awak-awak sedih, awak-awak ibu hati, baca surah
Yusuf. Nabi Yusuf tu benar-benar ibu hatinya, benar-benar teramu hatinya. Di barabana bare ujian awak, cobaan awak, alun sabare yang dihadapi dek Nabi Yusuf. Gitu. Kemudian terkait juga dengan suri Yusuf ada disebutkan dalam beberapa riwayat ketika orang-orang Yahudi membaca suri Yusuf, tidak lama setelah itu mereka langsung masuk Islam. Kok bisa mereka langsung masuk Islam? Ditanyakan ke orang Yahudi, kok kalian masuk Islam setelah baca suri Yusuf? Apa katanya? Kami baca suri Yusuf dan apa yang diceritakan dengan Al-Quran kok sama persis dengan apa yang disebut dalam Taurat. Berarti Al-Quran kok bukan karya Muhammad, bukan dibuat oleh Muhammad, benar-benar berarti datang dari Tuhan. Karena sama tidak ada berubahnya, tidak ada dirubah di Al-Quran seperti alanya. Berarti Al-Quran kau benar. Maka kami beriman kepada Al-Quran, masuk Islamlah kami. Kata. Jadi kalau kita cari bekok dalam sejarah, banyak orang yang mereka masuk Islam tu karena Al-Quran, karena kemukjizatan Al-Quran. Pernah aja terjadi di zaman salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, Al-Ma'mun. Pernah suatu kali orang Yahudi datang kepada beliau. Ketika baca itu berdialog, kata Al-Ma'mun kepada orang Yahudi tadi, aslim, masuk Islamlah engkau. Katanya kepada orang Yahudi. Kecik orang Yahudi itu, tidak, ambo akan tetap berpegang teguh dengan agama nenek moyang ambo. Ambo akan tetap beragama Yahudi, katanya. Okeylah, kata Al-Ma'mun. Habis itu pai orang Yahudi tadi. Setahun berikutnya, basobok pula balik Al-Ma'mun je orang Yahudi tadi. Tapi kondisinya lah berubah. Dalam waktu setahun tu ternyata inilah menjadi seorang yang boleh dikatakan lah jadi buya, lah jadi ustaz. Takaji Al-Ma'mun dipanggilnya. Bukankah engkau yang setahun lalu bertemu dengan saya tawarkan masuk Islam, engkau tidak mau, katanya. Benar, saya setahun yang lalu ditawarkan masuk Islam, tidak mau. Kini kok lah masuk Islam sih. Tidak sekedar masuk Islam sih, lah jadi ustaz, lah jadi buya loh. Baca cerita, kata Al-Ma'mun. Diceritakanlah dek orang Yahudi kok. Katanya ambo, tulisan ambo ko rancak di antara pekerjaan ambo ko menulis, diupah dek orang menulis. Maka ambo pernah menulis Injil, ambo tulis. Kemudian Injil tu ambo rubah-rubah. Ada yang ambo tambah, ada yang ambo kurangi, ada yang ambo hilangi. Kemudian ambo taruh ke gereja, ke para pendeta. Dicaliak-caliaknya di Bali saja dek gereja itu langsung. Tidak tahu dek mereka kalau ada yang ambo tambah, ada yang ambo kurangi. Kemudian ambo juga pernah menulis Taurat, ambo tulis sama, ambo tambah, ambo kurangi, ambo hilangi. Kemudian ambo serahkan kepada pendeta-pendeta atau kepada rahib-rahib Yahudi yang ada di tempat ibadahnya. Dicaliak dek mereka di Bali. Tak tahu pula dek mereka ada yang ditambah, yang dikurangi dan dihilangi. Kemudian ambo cuba pula menulis Al-Quran. Ambo tulis Al-Quran, ada yang ambo tambah, ambo kurangi, ambo hilangi. Ketika ambo datang ke percetakan untuk mencetak tukang salin, di orang yang dipercetakan tu dicaliak-caliak, dibacanya. Kecil orang yang dipercetakan. Orang percetakan bukan alim, bukan ulama, bukan ustaz. Keciknya kuku palsu. Ikuku ndak Al-Quran. Karena di siku kata orang yang dipercetakan tadi, ada yang ditambah dari Al-Quran, ada yang dikurangi, ada yang dihilangkan. Ambil lihat. Ketika tu terkaji ambo. Taurat je Injil langsung ke pendetanya, pemuka agama ndak tahu dah kalau ada ambo tambah, ambo kurangi. Sementara Al-Quran ambo hanya antarkan ke percetakan, dia orang percetakan tahu kalau ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Sejak tu ambo yakin kalau Al-Quran ku benar-benar dari Allah. Yakin ambo sejak itu agama yang banaku adalah agama Islam. Maka ketika tu ambo langsung masuk Islam. Kayak itu. Di orang Yahudi ketika mereka membaca surah Yusuf, mereka masuk Islam. Karena isinya sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dalam Taurat tadi. Dan surah Yusuf ko terdiri dari
saratui sabali ayat. Gampang kita mainginya. Saratui sawale angko satu se ketiganya. Dan apa pokoknya? Al-Kahfi 110. Kemudian surah Yusuf ko kalau urutannya di Al-Qur'an adalah nomor 2 balik. Nomor 2 balik. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf sampai beko Yunus, Hud baru masuk surah Al-Kahfi. Urutannya surah yang ke-2 balik. Bisa lo kita pun nama Nabi Yusuf tu punya sabale saudara. Kemudian masuk Nabi Yusuf cik lain. Je Nabi Yusufnya 2 balik. Hanya 2 balik 2 sanak sadonya. Hanya punya 2 sanak selain ini sabale. Kalau ditambah Nabi Yusuf cik lai berarti jadi 2 balik. Maka surah ko nomor urutnya nomor 2 balik. Kini masuk kita ke ayat pertama. InsyaAllah pagi ko kita cuba sampaikan dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Kita lah cek bana kita sampaikan. Alif Lam Ra. Iku namanya al-ahruf al-muqatta'ah. Huruf yang dibacanya terpotong-potong sesuai dengan kita belajar alif ba ta. Jadi kalau ada orang yang belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka huruf yang seperti itu dibaca apa adanya. Alif Lam Ra. Kalau ada orang yang tak belajar Al-Quran salah baca, ada pula orang ketika tes masuk ke raja, disuruh ngaji, disuruh baca surah Yusuf ko. Ada bacanya alaro katanya. Sepertinya tak pernah belajar ngaji atau pernah belajar ngaji tapi lah lama bana nak ngaji. Jadi dibacanya alaro katanya. Ditanya aku alaro ko, mayang alaro. Iko itu bukan alaro bacanya. Tapi alif lam mim atau alif lam ra. Maka dalam istilahnya itu namanya al-ahruf al-muqatta'ah. Huruf yang dibacanya kita potong-potong. Alif lam ra. Jadi pertama saja surah Al-Baqarah langsung seperti itu. Alif lam mim. Para ulama mengatakan iku di antara kemukjizatan Al-Quran. Maksudnya apa? Ingin disampaikan kepada orang Arab, yang orang Arab ko hebat dari segi bahasa dan sastra. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tersusun dari huruf-huruf yang kalian pakai untuk bicara, huruf-huruf yang kalian pakai untuk menulis. Kalau memang kalian tidak percaya jo Al-Quran ko, cuba buat pulo yang seperti Al-Quran. Hurufnya dengan huruf kalian, bahasanya dengan bahasa kalian. Cuba banalah. Setelah dicubu-cubu di orang Arab, geleng-geleng kepala mereka, angkit tangan mereka, bahasa Al-Quran ko levelnya tinggi. Tak mungkin dibuat dek manusia, tak mungkin dibuat dek jin. Pasti Al-Quran itu adalah perkataan Allah kata orang Arab. Nah, itu tantangan pertama langsung. Alif Lam Ra. Nah, makanya kita cari. Setiap ada huruf yang dipotong-potong dalam Al-Quran, setelah itu langsung berbicara tentang Al-Quran. Di Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Habis itu apa lagi? Dzalikal kitab. Kitab Al-Quran ini la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga di dalam surah Yusuf. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itu sebenarnya artinya itu. Di sini diartikan ini. Tilka ayat. Ini adalah ayat-ayat. Maksudnya surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ko adalah ayat-ayat. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat dari kitab. Kitab artinya kitab. Kitab di situ artinya adalah Al-Quran. Ini adalah ayat dari Al-Quran. Al-Mubin. Al-Mubin ku artinya yang sangat jelas. Maka di antara nama Al-Quran adalah Al-Kitabul Mubin. Kitab yang
jelas. Itu Al-Quran. Al-Quran itu isinya jali. La raiba fihi, tidak ada di dalamnya keraguan. Kalau orang mengicik jali, mudah kita memahami, mudah kita melakukan. Tapi kalau ada orang mengicik tidak jali, maka yang disampaikannya susah dimengerti, maka susah pula kita mengerajukan. Nah, kalau Al-Quran tidak. Kalau Al-Quran itu kitabul mubin, Al-kitabul mubin, kitab yang jale. Jadi kasado yang ada di Al-Quran itu jale sajale-jalenya, sehingga kita sebagai umat Islam mudah untuk melakukan apa yang diperintah, mudah kita lakukan. Apa yang dilarang, mudah pula kita untuk meninggalkan. Ada cerita-cerita di dalam Al-Quran, cerita-cerita itu mudah jelas kita pahami. Sebab dalam berbagai kitab suci banyak ceritanya tapi tidak logis, tidak masuk ke logika, tidak bisa diterima. Berbeda juga Al-Quran. Kasado yang diceritakan di Al-Quran itu mudah kita pahami, masuk dalam otak awak. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Tilka ayatul kitabil mubin. Jali Al-Quran. Masuk kita ke ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran Arabiyan. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. La'allakum, agar kalian. Kan dalam Al-Quran dalam Al-Quran banyak kita temukan kata-kata la'allakum, artinya semoga atau agar. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. La'allakum tattaqun. Kalau di siko kami turunkan kecil Allah Al-Quran dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti. Kini kita cari kenapa Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Kok tidak bahasa Minang? Kok tidak bahasa Indonesia? Kok tidak bahasa Inggris? Karena kalau para peneliti, pakar bahasa mengatakan bahasa Arab kok adalah bahasa yang levelnya paling tinggi. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Perancis. Maka kalau dibanding-bandingkan, bahasa itu ada 3 level namanya. Ada bahasa iko. Yang paling tinggi itu level 3. Bahasa Arab kok masuk ke level 3. Subhana tinggi nilai bahasanya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada para sahabat, cintailah bahasa Arab itu karena 3 hal. Pelajarilah bahasa Arab itu karena 3 hal. Yang pertama kecik Nabi, li'annani Arabi, karena ambo sendiri kecik Nabi orang Arab dan berbahasa Arab. Yang kedua, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah karena bahasa orang di surga nanti adalah bahasa Arab. Jadi 3. Nabi bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, kemudian bahasa orang di surga nanti menggunakan bahasa Arab. Jadi hebat awak bisa masuk surga kaki kanan awak atau langsung saja lidah awak pandai bahasa Arab. Masuk surga otomatis. Jadi kalau pun tak pandai bahasa Arab di dunia kau, di surga langsung pandai bahasa Arab. Tapi rancak sebenarnya kalau dari dunia aku pandai awak bahasa Arab, ngerti bahasa Al-Quran. Ada cerita seorang ibu berpesan kepada anaknya. Kecik si ibu ke anaknya, nak, pasan ibu cik, pasan bu ciknya. Waang rajin-rajinlah belajar bahasa Arab, pandai-pandailah mengicik je bahasa Arab, batu bu ciknya. Waang nanti kalau lama nikah, kemudian waang pacaran, bertengkar, ribut di istriang. Ribut pakai bahasa Arab, jangan bahasa Minang, jangan bahasa Indonesia. Kalau waang ribut di istri waang pakai bahasa Arab, disangko kalian sedang berdoa di orang maya.
Disangkonya di orang sedang berdoa. Jadi kalian ribut, kalian bertangka berdoa sekare-kare suara diaminkan dengan padahal kalian sedang ribut je. Jadi itu kalau pandai bahasa Arab suami istri bertangka pakai bahasa Arab saja. Jadi gitu. Nah, kita bahasa Arab kok kita cintai karena tiga hal. Nabi kita bahasa Arab, Al-Quran kitab suci kita bahasa Arab, di sarugo pun kita insya Allah pakai bahasa Arab. Apa saja kelebihan bahasa Arab? Di antara kelebihan bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab ada yang namanya i'rab. I'rab itu apa? Perubahan baris di akhir kata. Itu bahasa Arab. Contohnya kita lihat di situ. Tilka ayatu. Kalau orang yang ngerti bahasa Arab, tahunya kenapa tu. Kenapa ndak ti, kenapa ndak ta. Nah, itu namanya Arab. Kalau di situ tilka ayatu. Itu. Tapi kalau kita baca qara'tu ayatin, berubah. Kalau di situ kan tilka ayatu. Kalau kita ganti kata tilka itu misalnya qara'tu ayatin. Tadi tu, kini menjadi tin. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Arab ada yang namanya i'rab, perubahan baris di akhir kata. Nah, itu di bahasa-bahasa lain ada dah. Awak dia saya makan saya tari, minum gitu saya tari. Tapi kalau bahasa Arab, ketika posisinya seperti ko, ini domah. Kalau posisinya seperti ko, nya fathah. Kalau posisinya seperti ko, ini kasro. Jadi kita celiak beko ada ayatun dalam Al-Quran, ada ayatin gitu, ada maidatun. Contoh yang paling rancak kita celiak beko dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ada innama yakhsyallaha, Allahnya di situ berbaris fathah. Min ibadihi al ulama'u. Ulama'nya baris domah, ya kan? Allah ulama'u. Kalau seandainya orang yang tak ngerti bahasa Arab salah bacanya, tatuka baris tu dinya, artinya salah gadang. Kalau di situ apa tadi? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allahnya fathah, ulama'nya domah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi takut kepada Allah siapa? Para ulama. Kalau tak ganti barisnya babayo jadinya. Allahnya didomahkan, ulamanya difathahkan. Dibacanya innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. Itu babayo salah gadang. Sesungguhnya Allah takut kepada hamba-hambanya yang ulama. Allah yang takut jadinya. Hanya karena apa tadi? Berubah baris. Kalau fathah berarti takut kepada Allah. Tapi kalau Allah berubah barisnya menjadi doma, yang takut siapa? Yang takut Allah. Itu hebatnya bahasa Arab. Kemudian di antara hebatnya yang lain bahasa Arab. Jadi kenapa Al-Quran ke bahasa Arab? Karena hebat sekali bahasanya. Berubah baris akhir, artinya langsung berubah. Yang hebatnya bahasa Arab yang lain apa? Huruf penyusunnya sama, tapi dengan berubah barisnya, artinya langsung berubah. Hurufnya sama. Kita cari misalnya ada huruf ba sama ro, dua huruf. Ba c, ro c. Ba sama ro kok bisa kita baca bar. Bisa kita baca bir. Bisa kita baca bur. Kan gitu. Fathah, kasro sama doma. Jadi huruf ba sama huruf ro dua. Bisa kita baca bar, bisa kita baca bir, bisa kita baca bur. Dan artinya langsung berubah. Kalau kita bar, kita fathahkan, itu artinya daratan. Kan ada dalam Al-Quran berikut surah Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Itu kalau fathah. Kalau kita kasrokan bir itu artinya adalah kebaikan. Ada dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, tapi kebaikan itu beriman kepada Allah. Itu di kasroh kebaikan. Kemudian bisa pula kita domahkan bur. Burku artinya biji gandum.
Jadi bahaya bahasa Arab. Kalau orang ingin menyebut kebaikan dibacanya bar, salah. Ini ingin baca daratan dibacanya bir, salah. Itu hebatnya bahasa Arab. Kemudian hebat yang lain bahasa Arab. Bahasa Arab kok huruf-huruf yang membentuk suatu kata, kan kalau kita dalam bahasa Indonesia minum, ada huruf mim, ada huruf i, ada huruf n, um. Kalau dalam bahasa Arab, huruf-huruf yang membentuk suatu kata biasanya makna kata tu langsung ada pada huruf tu. Jadi kalau kita minum, tak ada huruf mim, huruf i, huruf n, tak ada hubungan je minum dah. Tak ada nampak orang hawi di huruf minum. Minum makan samosanya, main. Tapi kalau bahasa Arab, huruf yang ada dalam suatu kata, yang membentuk suatu kata tu langsung ada makna katanya di situ. Kita cari misalnya huruf sin. Sin. Huruf sin kan membacanya agak alui sikit. Agak alui dari dalam. Maka huruf sin, ketika suatu kata di situ ada huruf sin, maka maknanya adalah makna yang tersimpan di dalam diri. Contohnya apa? Dalam bahasa Arab tu nafs, nafsun. Nafsun apa artinya? Nyawa atau jiwa. Dek kanu ada huruf apa? Huruf sin. Jadi kata yang ada di situ huruf sin maknanya sesuatu yang tersimpan. Kita sembayang. Kalau sembayang zuhur, sembayang asar, bacaan Al-Fatihah aja ayatnya apa? Jahar. Sir. Kalau maghrib, isya subuh bacanya jahar. Kalau zuhur ju asar sir. Sir. Apa arti sir? Sir artinya rahasia. Karena ada huruf apa di situ tadi? Huruf sin. Jadi dalam bahasa Arab, kata yang di situ ada huruf sin, maknanya makna yang tersimpan, makna yang ada di dalam, tak keluar. Makanya sembahyang zuhur asar itu namanya sembahyang sir, rahasia. Ada huruf apa? Huruf sin. Nafsun, nafs, jiwa. Kemudian dalam bahasa Arab, orang berbisiak itu berbisiaknya dalam bahasanya hams, hamsun, ha mim sin, hams, hams. Ada huruf sin. Di dalam bahasa Arab itu hebatnya bahasa Arab. Huruf yang membentuk suatu kata, makna kata itu langsung ada di huruf itu. Nafsun, kemudian sir, kemudian hams. Kemudian dalam bahasa Arab dia huruf ghain. Huruf ghain misalnya. Kalau huruf ghain di bahasa Arab kok biasanya untuk sesuatu yang tidak ada ditampik. Gha kan agak ke dalam gha. Kalau huruf ghain ada dalam satu kata, maka itu biasanya untuk yang tidak ada. Makanya dalam Al-Quran kita beriman pertama kepada allazina yu'minuna bil ghaib. Ghain. Apa arti ghaib? Ghaib sesuatu yang tidak nampak. Gitu bahasa Arab. Kalau ada huruf ghain, biasanya kalau ada kata di kata tu huruf ghain, maka kata tu biasanya sesuatu yang tidak nampak. Kita menggunjing apa bahasa Arab? Kita jangan menggunjing apa bahasa Arabnya? Riba. Riba menggunjing tu. Kita membicarakan keburukan orang tu ada tu tidak ada dekat awak. Tidak ada, maka namanya riba. Ribanya tidak ada di awak. Ada huruf ghain. Itu di antara kelebihan bahasa Arab. Kalau ada dalam satu kata huruf sin, berarti itu sesuatu yang tersimpan, sesuatu yang ada di dalam. Kalau ada huruf ghain, biasa ghain ko untuk sesuatu yang tidak nampak, yang hilang. Dalam bahasa Arab, orang yang tenggelam gharq, gharqun. Tenggelamnya ke air namanya gharik, orang yang tenggelam. Ada huruf ghain, hilangnya masuk dalam air. Seperti itu. Jadi itu makanya bahasa Arab kok sangat hebat. Itu makanya disebut Al-Quran kami turunkan dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun. Bekok masih ada kelebihan-kelebihan lain bahasa Arab. Di antaranya dalam bahasa Arab kok ada yang namanya istirak al-ma'ani. Ini cik katanya sama, tapi maknanya dua hal yang bertentangan. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita ada sinonim antonim. Katanya cik, tapi bisa digunakan untuk dua hal yang berlawanan. Misalnya kata-kata istaro. Istaro kok bisa digunakan untuk
menjual dan membeli. Jadi kalau ada orang mengatakan ishtaro, iko bisa diartikannya menjual, bisanya diartikan membeli, tapi sesuai dengan konteks kalimat yang dipakai. Itu hebatnya bahasa Arab. Katanya sama, tapi artinya dua hal yang bertentangan. Dalam bahasa Arab misalnya maula, maulana, maulako artinya bisa jadi budak, bisa jadi artinya tuan, tergantung penggunaan. Itu hebatnya bahasa Arab. Cik kato untuk dua hal yang berlawanan. Sampai kita ayat kedua, masuk kita seketik ke ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga kata Allah, nahnu nakussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu ke bahasa Arab artinya kami. Kalau saya ana, kalau kamu laki-laki anta, kalau kamu laki-laki kalau kamu padusi anti. Gitu. Nahnu artinya kami. Nahnu nakussu, kami akan mengkisahkan, kami akan menceritakan. Jadi kisah itu dari bahasa Arab. Kisah nakussu. Kami akan menceritakan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasasi, sebaik-baik cerita. Jadi para ulama langsung menyimpulkan dari ayat ko, carito yang paling rancak di Al-Quran itu adalah carito Nabi Yusuf berdasarkan ayat itu. Di ayat ketiga surah Yusuf kecil Allah, kami akan ceritakan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasasi, sebaik-baik cerita. Ambo pernah perlu nama orang namanya ahsanal qasasi. Jadi namanya diambil dari ko, sebaik-baik cerita namanya. Mungkin cerita saya kerja nak dia anak bapaknya apa kosos dari siku. Jadi kosos mungkin dari siku mungkin diambil kososi. Ahsanal qasasi, coba kita cari dalam Al-Quran. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan mewahyukan kepada engkau Al-Quran ini. Jadi kami ceritakan kepada engkau Muhammad sebaik-baik kisah dengan mewahyukannya kepada engkau dalam Al-Quran. Cerita Nabi Yusuf. Wa in kunta, dan sesungguhnya engkau sebelum, wa in kunta min qablih, dan sungguh engkau sebelumnya, sebelum diceritakan cerita Yusuf kau minal ghafilin, tidak tahu tentang cerita Nabi Yusuf. Itu kami ceritakan kepada engkau Muhammad cerita Yusuf. Sebelumnya Nabi Muhammad kan tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, tidak pernah berajar, tidak tahu dek Nabi Muhammad cerita Nabi Yusuf. Baru tahu dek beliau cerita Nabi Yusuf kau setelah Allah wahyukan kepada beliau Al-Quran. Ketika kita cari surah Yusuf, kenapa surah Yusuf kau disebut dengan ahsanal qasas? Karena segala unsur dalam cerita itu ada di situ. Bekok dalam surah Yusuf kita akan menemukan bagaimana besarnya cinta seorang ayah kepada anak. Kita cari ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub, beliau begitu cinta kepada anaknya. Ketika diminta dari saudara-saudara Yusuf, biarlah Yusuf pai raun-raun sama kami ayah. Kecik ayah Nabi Yusuf, ambo takui bekok Yusuf dimakan dek serigala. Jadi dari surah Yusuf, seorang ayah akan belajar banyak mencintai anaknya dengan benar. Kemudian dalam surah Yusuf, kita bekok akan menemukan pula orang yang mendengki, orang yang iri. Itu penyakit yang paling gadang di masyarakat. Penyakit yang membuat suatu masyarakat, sebuah keluarga, sebuah orang bersaudara hancur. Keciknya kepada kecik saudara-saudara Nabi Yusuf, Yusufu ahabu ila abina minna. Ayah kita lebih mencintai Yusuf daripada kita. Awak habisi Yusuf. Itu unsur yang ada di cerita Nabi Yusuf. Ayah cinta ke anak. Kemudian ada saling dengki. Kemudian dalam surah Yusuf kita juga diceritakan tentang makar, tentang tipu daya. Tipu daya istri penguasa Mesir. Lah jalinya merobek baju Nabi Yusuf, inyo mengajak Nabi Yusuf berzina, masih ditipunya orang. Agitnya Yusuf dia memperkosa ambo, Yusuf yang jahit kepada ambo keciknya. Itu ada unsur di masyarakat. Orang yang kerajanya tukang tipu. Inyo lah jali salah, orang lain yang disalahkan. Itu banyak. Cuman bekok dalam Al-Quran disebut tipu daya setan itu lemah. Di dalam Al-Quran disebut inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan lemah. Tapi dalam Al-Quran disebut inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian wahai perempuan besar. Disebut. Kau para ulama menyimpulkan
Lebih baik lo godaan padusi daripada godaan setan. Nah, itu itu Al-Qur'an ya, Bu. Nah, beku diceritakan di situ. Kemudian yang paling penting bana di surah Yusuf. Surah Yusuf menceritakan kepada kita tentang tauhid. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa bukti Allah berkuasa segala sesuatu? Nabi Yusuf yang awalnya diniatkan dek saudaranya dilemparkan ke dalam sumur supaya dibunuh. Jadinya Nabi Yusuf justru menjadi penguasa. Itu kekuasaan Allah. Manusia ingin membunuh Nabi Yusuf, tapi Allah ingin Nabi Yusuf justru jadi penguasa. Kita boleh ingin, orang boleh ingin, tapi yang berlaku adalah keinginan Allah. Itu yang paling penting diajarkan dari Nabi Yusuf tentang tauhid. Mungkin dalam hidup ada seperti itu. Seorang laki-laki inyo mencarai istrinya, dicarainya istriku dengan harapan apa? Istrinya ku melarat hidupnya. Kan itu. Inyo mentalak istrinya, mencarai istrinya supaya istrikunya melarai. Rasainlah bekok bacarai jambu melarai. Kan itu keinginannya. Setelah bercerainya dengan istrinya, ternyata istrinya kok justru menikah dengan orang yang lebih baik, menikah dengan orang yang lebih kaya. Akhirnya idiknya tak lama setelah itu suaminya yang mencari tadi, idiknya melarai, mendaftar kerja, menjadi karyawan dek suami baru istrinya tadi. Kan aneh ya dia. Ini mentalak istrinya supaya menderita. Justru dapat suami yang lebih kaya. Ini yang akhirnya menjadi karyawan, menjadi pembantu di istrinya. Kayak itu. Nabi Yusuf ingin dibunuh, tapi justru Nabi Yusuf menjadi kaya, menjadi raja di Mesir. Jadi ketika Nabi Yusuf lah menjadi menteri, menjadi penguasa di Mesir, ada seorang perempuan yang sempat dahulu mencari Nabi Yusuf jadi budak. Ketika Nabi Yusuf jadi budak, kan Nabi Yusuf dijual di Mesir jadi budak. Ini nampak dulu ketika Nabi Yusuf menjadi budak. Nampak pula deknya kini Nabi Yusuf lah jadi raja. Ketika Nabi Yusuf menjadi raja, kecik padusiku, subhanallah, maha suci Allah yang menjadikan seseorang yang dahulunya budak kini menjadi seorang raja dikarenakan ketaatannya kepada Allah. Maha suci Allah yang menjadikan seseorang dulu budak kini menjadi raja karenanya taat kepada Allah. Maha suci Allah yang menjadikan seseorang yang dahulunya raja kini menjadi seorang budak karena dia bermaksiat kepada Allah. Itulah inti dari surah Yusuf. Inti sebenar surah Yusuf adalah bahawa kita bisa bertauhid kepada Allah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan tuak pagi kini. Selesai kita ayat 1, ayat 2, ayat 3. InsyaAllah pekan besok kita lanjutkan ke ayat yang ke-4. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan bermanfaat pula bagi kita yang mendengarkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.